Hari ini kita menghadirkan ahli IT ya, Profesor Mujiono yang menjelaskan dari dokumen yang dia kaji, yaitu dokumen pertama, kajian awal, review, dan slide yang dipaparkan oleh Ibrahim Arif selaku konsultan yang juga diperlihatkan oleh pengacara maupun Pak Nadiem Anwar Karim. Pada prinsip kesimpulannya adalah dokumen tersebut tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan yang ada di masyarakat, ada yang di sekolah-sekolah, seperti itu. Identifikasi awal yang dibuat itu memang tidak mengarahkan atau lebih ideal karena tidak mengarahkan ke produk tertentu. Namun di kajian yang review, ya kan, itu sudah mengarah kepada produk Chrome OS seperti itu. Dan di slide-nya juga sudah mengarah kepada produk Chrome OS. Yang menarik dari Prof. Mujiono menjelaskan bahwasanya pengadaan TIK 2020-2022 menggunakan CDM ini adalah, ya kan, sebuah pengadaan yang tidak memiliki kemanfaatan sama sekali. Karena apa? Rupanya Prof. Mujiono juga melakukan on the spot, melakukan kajian turun ke lapangan, melakukan pengecekan di Pusdatin Pustekom bersama staf Pusdatin Pustekom, menemukan bahwasanya CDM itu tidak dimanfaatkan atau tidak berfungsi ketika dia mengkaji di tahun 2022 pada saat pengadaan itu terakhir dilaksanakan, seperti itu. Nah, tentu ini adalah sebuah pemborosan, ya kan, sebuah kerugian negara yang hilang dan nyata, seperti itu. Yang berikutnya adalah dilihat dari renstra yang dibuat pun itu tidak mengacu kepada identifikasi kebutuhan. Jadi memang ini korupsinya sudah sistemis, artinya ini memang sudah direncanakan sejak awal, ya kan. Memang ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga ini adalah, saya jelaskan, adalah kejahatan korupsi yang sangat-sangat luar biasa. Kasihan dunia pendidikan kita dihancurkan oleh pengadaan yang tidak berguna ini. Kenapa dikatakan coba dilihat, dilakukan pengecekan bahwasanya bagaimana, ya kan, negara harus membayar lebih padahal amanat Undang-Undang Dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini ujian nasional dihapuskan, tetapi kepentingan bisnisnya Pak Nadiem itu melonjak. Ada LKPN yang naik mencapai 5 triliun lebih. Tentu ini apalagi dalam keadaan COVID, ya kan, ini menjadi hal yang pemberat dalam proses pengadaan pemberat dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur sebagai hal-hal yang memberatkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Saya rasa itu, dan juga ini kita hadirkan dari ahli LKPP dan ahli keuangan negara. Ahli keuangan negara mengatakan apabila barangnya tidak bisa, tujuan pemanfaatannya tidak bisa tercapai, maka itu dikatakan CDM itu adalah total loss. Saya rasa ini sudah sangat terang benderang, ya kan. Dan yang lucunya adalah penasihat hukum mengatakan tidak ada bukti, tetapi penasihat hukum, ya kan, seperti kebingungan untuk menghadapi ahli-ahli yang memberikan fakta seperti, sehingga tidak fokus bertanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan kepada ahli itu, pertanyaan-pertanyaan yang bukan keahliannya. Saya rasa itu.